Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 25 Mei 2025, pekan ke-6 Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida dan Valentinus Geri. Mazmur dilantunkan oleh Isabella dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 15, ayat 1-2, dan dilanjutkan dengan ayat 22-29. Sekali peristiwa, ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang, bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menjelaskan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu berpantang dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Demikianlah sabda Tuhan.
jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 21, ayat 10 sampai 14, ayat 22 sampai 23. Di dalam roh, aku Yohanes dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan Anak Domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti
Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 14, ayat 23 sampai 29. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Damai sejati dalam tuntunan Roh Kudus. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah di pekan yang ke-6. Bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini membawa kita pada pesan yang sangat dalam tentang kesatuan iman, hadirnya Allah yang menerangi hidup, serta janji damai sejati dari Yesus, damai yang tak bisa diberikan oleh dunia, namun yang hanya bisa datang dari Allah sendiri. Dalam bacaan pertama kita mendengar tentang pergumulan jemaat awal. Ada perbedaan pandangan soal apakah orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Kristus harus disunat menurut hukum Musa. Perselisihan ini tidak dianggap enteng. Rasul Paulus dan Barnabas bahkan harus pergi ke Yerusalem untuk mendiskusikannya bersama para rasul dan penatua. Hasil dari pertemuan itu, yang kita kenal sebagai Konsili Yerusalem, sangat luar biasa. Mereka sepakat bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan karena menjalankan hukum tertentu. Cukup hidup selaras dengan ajaran Kristus dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan iman. Keputusan ini bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah gereja. Ini adalah contoh yang indah tentang bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah perbedaan, menuntun umat untuk menemukan jalan damai dan kesatuan. Lalu dalam bacaan kedua kita diajak merenungkan penglihatan indah dari Rasul Yohanes tentang Yerusalem baru, kota surgawi yang bersinar karena kemuliaan Allah, di mana tak lagi diperlukan matahari atau bait Allah, karena Allah sendiri hadir di sana. Kota itu penuh kedamaian dan harapan, menjadi pelita bagi umat yang sedang mengalami penderitaan. Penglihatan ini bukan sekadar mimpi, tetapi janji Allah bahwa penderitaan di dunia ini akan digantikan dengan damai yang kekal. Dan dalam Injil hari ini kita mendengarkan kata-kata Yesus kepada murid-muridnya menjelang penderitaannya.
Ia tahu para murid cemas dan takut, maka ia menguatkan mereka dengan janji, Roh Kudus akan datang sebagai penolong, dan damai-Nya akan selalu menyertai, bukan damai seperti yang dunia berikan, yang seringkali rapuh dan sementara, tetapi damai sejati yang bertahan dalam badai kehidupan sekalipun. Yesus juga menegaskan bahwa kasih kepadanya ditunjukkan lewat ketaatan, dan siapa yang taat akan tinggal dalam hadirat Allah. Nah, disinilah letak kekuatan kita, bukan pada bebasnya hidup dari masalah, tetapi karena kita tidak pernah sendiri, Allah tinggal bersama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketiga bacaan hari ini saling terjalin dalam satu benang merah. Allah hadir dan memelihara kita melalui Roh Kudus yang membawa terang dan damai sejati. Dari peristiwa Konsili Yerusalem, kita belajar bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi dijembatani. Dari penglihatan tentang Yerusalem baru, kita belajar untuk tetap berharap dalam penderitaan. Dan dari sabda Yesus, kita diingatkan bahwa damai sejati adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang tinggal dalam kasih-Nya. Pesan ini sangat relevan dalam kehidupan kita hari ini. Di tengah dunia yang seringkali terpecah karena perbedaan, baik itu agama, budaya, pandangan politik, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Kita diajak untuk membuka diri, berdialog, dan mendengarkan satu sama lain dalam terang iman, seperti yang diteladankan para rasul dulu. Kita juga bisa melihat bagaimana semangat ini hidup dalam masyarakat kita sekarang. Misalnya, ketika komunitas lintas agama di Indonesia saling membantu saat perayaan hari besar keagamaan, menjaga keamanan, menghormati ibadah satu sama lain. Nah, ini adalah damai yang nyata, damai yang melampaui batas agama dan budaya, dan sangat selaras dengan semangat bacaan hari ini. Maka, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku sudah benar-benar membuka hati untuk bimbingan Roh Kudus dalam setiap keputusan hidupku? Di mana aku bisa menjadi pembawa damai di keluarga, komunitas, atau tempat kerjaku? Apakah aku sudah hidup setia dan taat kepada ajaran Kristus dalam keseharian? Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu hari ini yang meneguhkan kami dalam iman. Ajarlah kami untuk selalu terbuka pada bimbingan Roh Kudus, hidup dalam kasih-Mu, dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Tuntunlah kami agar tetap setia meski menghadapi tantangan hidup, dan mampukan kami untuk membangun dunia yang lebih adil dan penuh pengharapan, seperti Yerusalem baru yang Engkau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.